masih dengan kasus Pak ijazah Pak Jokowi yang masih rame sampai saat ini dengan aksi dari Roy Suryo CS nih. Makanya begini, ini melaporkan Roy Suryo dengan respon ini sebenarnya upaya preventif kami sebagai penegak hukum yang masuk dalam catur wangsa 4 pilar penegak hukum: polisi, jaksa, hakim, dan pengacara. Upaya kami membantu pemerintah agar mereka jangan kebablasan, terlalu sombong. Dan bukan Roy Suryo saja, bukan Rismon saja, tetapi di sini ada Abraham Samad, ya kan? Ditambah dengan si pengacara Ahmad Kojinudin, ya kan? Ditambah lagi dengan si Rafli Harun, ya kan? Ditambah lagi dengan Dokter Tifa, ada si emak-emak yang ompong itu, siapa itu yang mama yang ompong giginya itu? Nah, yang sering menghina saya dulu itu. Nah, jadi itu banyak mereka-mereka. Ini mereka-mereka ini akar-akar pembangkangan, akar-akar pemberontak. Kalau dibiarkan ini akan besar. Nah, makanya saya mencoba untuk menghalau mereka sebisa saya. Karena komitmen kami di Pembasmi untuk menjaga kedaulatan NKRI. Kami akan terus lawan mereka. Kami akan jaga Pak Prabowo, kami akan jaga Pak Jokowi, kami akan jaga Pak Gibran, kami akan jaga NKRI. Melihat dari Egy Sujana yang sudah melaporkan. Egy Sujana kabur, nggak punya nyali, kabur. Dia numbalin Rismon sama si Roy Suryo, suruh pulang Egy Sujana, suruh pertanggungjawabkan. Profesor Egy Sujana suruh pulang, suruh gentle, bang, ente pulang bang, ente abang saya, kita seperjuangan, pulang bang. Ente profesor, jangan jadi pengecut. Pulang bang, kita tunggu, jangan alasan penyakit-penyakit, pulang. Pertanggungjawaban perbuatan abang. Tapi dia melaporkan ini. Udah dia pengecut. Gue bilang, nih Amnesty. Firdaus Oyobo bilang, Egy Sujana pengecut, pulang. Pulang ke Indonesia, tunggu di sini sama penyidik. Artinya laporan dia ke Amnesty Internasional itu hanya untuk Amnesty, laporan Amnesty, laporan hukum internasional berkaitan dengan pelanggaran HAM berat, ya, seperti genosida dan lain-lain. Kalau urusan ijazah person itu dia jangan malu-maluin gelar profesornya. Tadi ketawain sama orang, ya. Pulang dia pertanggungjawabannya, dia pulang. Udah dilaporin. Pulang ke sini bang, kalau ente gentleman, pulang bang Egy Sujana. Ya, gue nih juniornya dia. Ya. Jadi suruh pulang bang Egy. Bang, sebagai mungkin yang mengerti di bidang hukum, apakah nantinya akan dalam waktu dekat akan ada beberapa tersangka yang akan diumumkan? Kalau yang saya ketahui ada 4 tersangka yang sudah pasti. Dari 12 orang itu ada 4 tersangka yang sudah pasti. Dari laporan yang pertama ya. Ada laporan kedua, ketiga, dan lain-lain. Dan ini kami sekarang ini laporan kami berbeda. Mungkin ya kita lihat aja nanti. Ini kan laporan kami sifatnya teguran agar mereka sadar gitu loh. Ini kan negara Pak Prabowo lagi membangun. Bahwa ya jangan bikin gaduh terus. Mengkritik boleh saja mengkritik, tapi jangan keterlaluan lah sampai ngata-ngatain Pak Jokowi ABCD, si Jokowi. Kata si Rismon, "Hai Tito, bajingan apa segala." Nih, ada videonya si Rismon ya. Ini saya nangis loh. Nangis saya. Nih videonya yang jadi bukti kita. Nah. Tahan. Nah. Ini bahasa bajingan terkutuk di Indonesia ini yang nggak menghargai. Pak, seorang jenderal itu Pak mengambil pendidikannya dari mulai Sespimti apa segala itu ya kan, Sespim. Dari mulai ini sampai ke Sespimti. Yes. Itu nggak gampang Pak. Diklatnya capek-capek. Masa dikatain begitu Pak Tito? Pak Listio Sigit Prabowo katanya macan ompong apa segala. Ini saya sebagai penegak hukum menyala saya. Marah saya. Kenapa? Karena mereka itu mitra strategis kami, Pak Listio Sigit Prabowo, Pak Tito. Boleh mengkritik, boleh. Saya ini ribuan kali mengkritik pemerintah, tapi dengan cara yang santun.
Jangan dengan kalimat-kalimat seperti itu. Itu sama seperti orang tidak terpelajar. Katanya dokter di Jepang. Dokter Jepang kok bahasanya seperti itu. Artinya mengecam keras Bang dengan Bukan mengecam keras, saya laporin sekarang di Polda Metro Jaya. Oke, Bukan, mempertegas kalau sedikit. mengecam saja masih kurang. Oke. Saya laporin. Mempertegas saja Bang. Artinya laporan Abang ini berkaitan dengan kasus ijazah atau Oh, enggak, tidak sebenarnya? Tidak ada. Kami berdiri sendiri independen. Nggak ada kaitannya dengan kasus ijazah. Demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak pernah ketemu Pak Jokowi, tidak ketemu dengan Pak Prabowo, tidak ketemu dengan Pak Gibran, dengan siapapun. Dan saya nggak ada yang nyuruh, inisiatif sendiri. Karena saya sebagai anak bangsa yang pernah ya merasakan pembangunan Pak Jokowi selama 10 tahun, pernah juga merasakan kepemimpinan Pak Prabowo sampai saat ini. Jadi saya membanggakan Pak Prabowo, saya bersyukur. Dan saya perlu ikut andil menjaga Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Harus. Walaupun saat sekarang kondisi saya sedang dibekukan oleh Mahkamah Agung, nggak boleh bersidang. Tapi saya yakin suatu saat saya pasti bisa bersidang. Gitu loh. Jadi pengacara tetap, tapi nggak boleh bersidang aja, katanya diskor. Oke.